Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Siapa yang dapat melewati lubang pembuangan? Tepat saat Kinmu memikirkan hal ini, langit tiba-tiba membengkak, dan tampak seperti roti bundar besar telah jatuh dari langit. Roti bundar itu mengembang dan menyusut, dan ketika menyusut kembali, tidak ada kelainan yang terlihat. Namun, ketika membengkak, hampir bisa menyentuh pegunungan tertinggi di istana leluhur. Kaisar Qinye, Taixi, dan yang lainnya juga memperhatikan pemandangan ini dan mendongak untuk melihat. Ketika roti besar di langit membengkak, seolah-olah itu berisi langit berbintang di alam semesta. Ketika roti itu menyusut, seolah-olah ada lubang hitam besar yang menelan langit berbintang. Ekspresi Kinmu sedikit berubah. Ada seseorang yang bertarung di reruntuhan yang kembali, dan kekuatan seni ilahi itu sangat kuat. Segel yang kutinggalkan adalah segel yang terhubung dengan kekuatan reruntuhan yang kembali, dan kekuatan ini dapat menembus segelku. Mungkinkah seorang tuan muda akan menyelinap dari reruntuhan yang kembali? Di langit, roti bundar itu terus mengembang dan menyusut. Riak-riak yang keluar dari reruntuhan yang kembali itu mengandung seni ilahi Dao Agung dari reruntuhan yang kembali, tetapi itu semua bukan seni ilahi dari reruntuhan yang kembali. Ada seni ilahi Dao Agung lainnya yang belum pernah dilihat Kinmu sebelumnya. Seni ilahi semacam ini beriak. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia akhirnya memikirkan sebuah kemungkinan. Kultus pemecah surga. Dia pernah melihat seni ilahi dari sekte pemecah surga sebelumnya, dan seni itu aneh dan tidak terduga, sehingga mustahil untuk berjaga-jaga. Seni ilahi yang ditransmisikan dari reruntuhan yang kembali agak mirip dengan seni ilahi dari sekte pemecah surga yang menghalangi jalannya untuk kembali. Namun, seni ilahi yang ditransmisikan dari reruntuhan yang kembali lebih kuat daripada seni ilahi dari sekte pemecah surga, dan bahkan lebih aneh lagi. Bahkan, kekuatan mereka telah meningkat 100 kali lipat. Hanya ada 36 anggota sekte pemecah surga, mungkinkah Yang Mulia Ling ada di antara mereka? Kinmu menggelengkan kepalanya saat memikirkan hal ini. Jika Ling, seorang pemuja langit, ada di antara mereka, dengan kemampuannya, dia pasti akan menjadi pemimpin sekte pemecah langit. Jika memang begitu, masalah sekte pemecah langit yang mencoba merasuki putri Kinmu, Qin Lingjun, tidak akan terjadi. Yang Mulia Ling tidak ada di antara mereka. Dengan hanya 35 anggota sekte pemecah surga itu, mereka seharusnya tidak dapat melepaskan kekuatan yang begitu menakjubkan. Mungkinkah? Kinmu memikirkan poin penting. Saat itu, penguasa ibu kota surga telah mengumpulkan para praktisi Dao dari ibu kota surga untuk membuka surga dan mendirikan altar untuk mengumpulkan kekuatan semua praktisi Dao. Baru pada saat itulah zaman ke-17 dibuka. Master of Heaven Capital sudah mati, dan tanpa Master of Heaven Capital yang memimpin altar pembuka surga, masa pembuka surga lainnya tidak akan mampu melepaskan sepenuhnya kekuatan altar pembuka surga. Namun, jika masa pembuka surga ini membentuk formasi yang mirip dengan altar pembuka surga, dengan mengeksekusi skill serangan gabungan, mereka dapat mengumpulkan kekuatan mereka bersama-sama dan melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju reruntuhan yang kembali. Pada saat yang sama, Tai, yang sedang memulihkan diri, juga bangkit dan bergegas menuju reruntuhan yang kembali di langit. Hati Kinmu sedikit tergerak. Tai pasti mengenali seni ilahi pembukaan surga. Di bawah pohon dunia, luka-luka Pak Tua yang tak terbatas juga perlahan pulih. Fenomena abnormal yang disebabkan oleh masyarakat surga yang membuka langit yang menerobos ke dalam lubang pembuangan tentu saja tidak tersembunyi darinya. Penghujat, ekspresi Pak Tua yang tak terbatas berubah-ubah, dan dia tiba-tiba mengambil keputusan. Dia tidak peduli dengan penyembuhan luka daunnya dan segera berdiri untuk menuju ke lubang pembuangan. Di istana leluhur ibu kota Giok, kepala aula kelima istana Miluo telah turun, dan 4 praktisi Dao lainnya telah turun. Kelima kepala aula dan kelompok praktisi Dao menatap ke langit dengan ekspresi serius. Tidak seorang pun diizinkan pergi ke lubang pembuangan. Tiba-tiba, wajah pemimpin, kepala istana Yun Long, tenggelam. Dia berteriak, Tuan Muda ketiga sudah tahu seluruh ceritanya. Itu adalah faksi langit yang membelah yang menerobos ke lubang pembuangan dan bertarung dengan Tuan Muda kedua. Tuan Muda ketiga memerintahkan agar kedua belah pihak menderita kerugian besar. Semakin banyak mereka mati, semakin bermanfaat bagi kedatangan kedua Tuan Muda. Para penguasa istana dan praktisi Dao lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka dan menyetujuinya. Kepala istana Yun Long menatap lubang pembuangan itu dengan tatapan aneh. Dia bergumam, kali ini, golongan langit yang membelah meminjam jalan menuju lubang pembuangan itu dan bertarung dengan Tuan Muda kedua. Mereka pasti akan kehilangan beberapa orang. Para penghujat ini pantas mati.
Tuan Muda Wuji juga telah melakukan banyak perbuatan jahat. Dia telah menyakiti sesama penganut Tao, mengkhianati gurunya, dan mengkhianati istana Miluo. Akan lebih baik jika mereka mati bersama-sama. Kepala Istana Delapan Penglihatan berkata dari samping, bahkan jika golongan langit yang membelah keluar dari lubang pembuangan, mereka hanya akan jatuh ke dalam perangkap istana leluhur yang dibuat oleh Tuan Muda Primal Chaos dan terperangkap di sini. Begitu mereka memasuki perangkap binatang buas ini, mereka tidak akan punya tempat untuk pergi, jadi mereka hanya bisa saling membunuh. Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Zi Xiao akan dapat turun dengan lancar. Kepala aula dan praktisi Dao di ibu kota Jade duduk di gunung dan menyaksikan para harimau bertarung, tidak bergerak sedikit pun. Pada saat ini, Qin Mu, Tai Yi, dan Pak Tua Wu Ya masih menyerbu ke arah jurang pembuangan yang besar. Di langit, lapisan segel yang telah dipasang Qin Mu mulai hancur. Riak seni ilahi dari pertarungan antara Sekte Pemecah Surga dan Tuan Muda kedua Wu Ji telah keluar dari jurang besar lubang pembuangan, tetapi mereka hanya menembus segelnya. Segel itu belum hancur. Sekarang setelah segel itu hancur, jurang besar reruntuhan yang kembali terungkap. Namun, segel Qin Mu belum hancur total, jadi beberapa bagian langit istana leluhur gelap sementara yang lain masih biru. Kegelapan itu berbintik-bintik, dan area itu menjadi semakin luas. Ketiganya hendak bergegas kembali ke reruntuhan ketika mereka tiba-tiba mendengar ledakan yang mengguncang dunia. Segel lain yang telah diletakkan Qin Mu hancur, dan wajah dengan senyum aneh tiba-tiba tergantung dari langit, menghalangi jurang besar. Wajah dan pemiliknya bagaikan setetes air besar. Mereka jatuh lalu menyusut kembali, dan lebih banyak bagian yang rontok. Tubuhnya terlalu besar, dan seolah-olah dia terjebak di lubang pembuangan. Seolah-olah ada yang mencengkeram pergelangan kakinya dari belakang, dan dia berjuang sekuat tenaga. Hal ini terjadi lagi, dan wajah tersenyum yang tak tertandingi besarnya tiba-tiba jatuh dari lubang pembuangan. Ekspresi Grid Cheng sedikit berubah, dan dia berkata pada Qin Mu, "Rekan Taois, silakan kembali." Qin Mu sedikit tertegun, tidak mengerti apa maksudnya. Aura perubahan besar menjadi semakin kuat, dan sekitar 20 paku dewa jalur pembantaian yang tertancap di tubuh bagian bawahnya tiba-tiba mulai berputar dan keluar dari tubuhnya. "Perubahan besar, kamu masih terluka. Cabut kuku dewamu, kuku itu tidak bisa menahan luka daomu." Qin Mu buru-buru menghentikannya, tetapi dalam waktu sesingkat ini, perubahan besar telah memaksa semua paku dewa jalur pembantaian keluar dari tubuhnya. Kecepatan Grid Cheng meningkat pesat, dan dia melangkah maju untuk melampaui Qin Mu dan menyambut Falling Smiling Man. Pada saat yang sama, Pak Tua Wu Ya terbang dari samping dan langsung menuju ke arah si pria tersenyum dan terjadilah perubahan besar. Tubuh besar pria yang tersenyum itu tiba-tiba terpelintir dan meledak dengan keras, berubah menjadi 35 langit. Dia berdiri di udara dan menunggu dengan tenang kedatangan perubahan besar. Wajah semua orang dipenuhi dengan senyuman. Si pria tersenyum ada di antara mereka. Dia berdiri di paling depan, senyum di wajahnya tidak berubah. Masing-masing dari mereka telah menderita luka dao. Jelas bahwa mereka tidak mengalami kesulitan saat melawan Tuan Muda kedua Wu Ji. Mereka juga telah melalui pertempuran berdarah sebelum menyelinap dari lubang pembuangan. Pak Tua Wu Ya adalah orang pertama yang tiba. Ia telah menyerang 35 gerbang surga pada saat yang sama. Ia tahu lebih baik daripada siapapun tentang bahaya gerbang surga. Bukan karena Pak Tua Wu Ya peduli dengan orang-orang di dunia, tetapi karena jalan menuju 35 surga yang membelah telah sepenuhnya meninggalkan jalan tradisional alam Dao. Jika dia tidak membudidayakan pohon Dao, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Mengambil keuntungan dari langit yang terbelah itu yang terluka, dia tentu ingin menyingkirkan mereka untuk mencegah masalah di masa mendatang. 35 langit yang membelah semuanya terhuyung-huyung, dan mereka menggunakan formasi altar langit yang membelah untuk menemui Pak Tua Wu Ya. Sebelum kemampuan ilahi kedua belah pihak dapat dilepaskan sepenuhnya, Tai Yi telah muncul di belakang Pak Tua Wu Ya dan kapak ilahi muncul di tangannya. Pak Tua Wu Ya sangat tercengang saat dia menahan serangan yang ada di depannya dan di belakangnya. Ledakan. Darah Pak Tua Wu Ya berceceran di langit saat ia melarikan diri dengan darahnya, meninggalkan banyak akar dan cabang pohon dunia yang patah di langit. Tiba-tiba, saat kekuatan seni dewa dari 3 sisi meletus, Qin Mu melesat dan memotong seni dewa dari 3 sisi. Tubuhnya berhenti dan dia mendarat di tengah 35 anggota Sekte Pemecah Surga. Bangkit, Qin Mu menghentakkan kakinya dengan keras, dan altar pengorbanan yang membelah surga muncul dari bawah kakinya. Jalan dan keterampilan yang indah melonjak ke segala arah, sangat cocok dengan altar pengorbanan yang membelah surga dari 35 altar pengorbanan yang membelah surga. Dia mengerahkan kekuatan sihirnya,
dan 35 altar pengorbanan yang membelah surga merasakan kekuatan mereka mengalir keluar dan menyatu dengan kekuatan sihir Kinmu. Mereka semua menunjukkan ekspresi heran, dan tatapan mereka tertuju pada Kinmu di tengah altar pengorbanan. Kinmu melihat melalui altar pengorbanan mereka yang membelah surga dan menggunakan formasi yang sama untuk menyatu dengan formasi altar pengorbanan mereka yang membelah surga. Dia menempati mata formasi, yang juga merupakan tanah yang membelah surga di tengah altar pengorbanan. Ketika dia mengerahkan kekuatan sihirnya, tubuhnya sedikit tenggelam dan dia mencabut pedangnya. Kekuatan sihir dari Sekte Pemecah Surga juga tampaknya dimobilisasi olehnya untuk memperkuat kekuatannya. Surga ke-34 Alam Dao, tulisan pembuka surga. Kekuatan Sekte Pemecah Langitnya telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Kekuatannya lebih dari 100 kali lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Pedangnya mengumpulkan kekuatan dan tidak melepaskannya. Pedang itu menahan 35 sekte pemecah langit sementara tatapannya tertuju pada Tai Yi yang berjalan mendekat sambil membawa kapaknya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengendalikan 35 sekte pemecah langit. Dia tidak berjaga-jaga terhadap siapapun, melainkan Tai Yi. Saudara Dao, suara Kinmu rendah dan penuh ancaman, jangan mendekat. Berhenti. Tatapan mata Tai Yi tampak aneh saat dia bertanya, teman Dao, apa maksudmu dengan ini? Kinmu mendengus. Kekuatan tulisan pembuka surga dapat tercurah kapan saja dan berubah menjadi serangan tak tertandingi yang dapat mengubah dunia. Namun, orang di depannya adalah orang yang paling dia hormati, jadi dia tidak dapat melepaskan gerakan ini. Tuan Muda Ketujuh memang orang yang paling sulit dihadapi di dunia. Tiba-tiba, orang yang tersenyum itu menoleh dan tersenyum pada Kinmu, yang berada di tengah altar pengorbanan. Senyum di wajahnya membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Tidak heran Ling sangat mengagumimu dan berpikir bahwa bakatmu tak tertandingi. Hati Kinmu bergetar, dia langsung merasa bahwa formasi altar pengorbanan pembuka surga tidak lagi sama. Dia telah menyaksikan surga membelah langit dan memahami seni ilahi yang agung ini, tetapi pemahamannya tentang altar pengorbanan pembuka langit sama sekali tidak seindah sekte pembelah langit yang secara pribadi ikut serta dalam penciptaan langit dan bumi. Si lelaki tersenyum adalah orang pertama yang lolos dari keajaiban gerakannya, diikuti oleh kelompok pemuja surga kedua dan kelompok pemuja surga ketiga. Keringat dingin mengucur di dahi Kinmu. Tepat saat dia hendak mengeksekusi sekte pemecah langit, Tai Yi melangkah maju dan tiba di altar pengorbanan di saat berikutnya. Tubuhnya yang tinggi dan mengesankan menabrak tubuh Kinmu, membuatnya terpental mundur. Tai Yi mengangkat kapak dewanya dan menebasnya. Kinmu menghunus pedangnya untuk menangkisnya, dan dia mundur lebih cepat lagi. Namun, gerakan Tai Yi tidak memiliki banyak kekuatan, seolah-olah dia hanya mengusirnya. Kinmu berhenti dan melihat Tai Yi berdiri di tengah-tengah tulisan pembuka surga. 35 tulisan pembuka surga membungkuk serempak dan berkata serempak, semua orang di ibu kota surga, selamat datang kembalinya Tuan Ibu Kota Surga. Perubahan besar itu melihat sekeliling dan melihat ke 35 langit. Setelah beberapa saat, dia bertanya, rekan-rekan Taois, apa kabar? Apa kabar? 35 surga sangat gembira dan berkata serempak, Tuan Ibu Kota Surga, silakan ikuti kami ke tanah terlantar dan kembali ke tubuh aslimu. Tatapan Great Cheng tertuju pada Kinmu di kejauhan, tetapi dia menariknya kembali dan berkata dengan sungguh-sungguh, baiklah. Kembalilah ke tubuh aslimu. Kinmu mengerutkan kening. 35 masa yang membelah langit tiba-tiba membentuk formasi altar pengorbanan pembuka langit dan mencabik-cabik langit. Bersamaan dengan perubahan besar, mereka berteleportasi keluar dari kandang istana leluhur dan menghilang. Ekspresi Kinmu menjadi suram, dan dia mengerahkan kekuatan sihirnya untuk menarik kembali lubang pembuangan, yang telah terlempar oleh masa yang membelah 35 langit. Dia mengerahkan kekuatan lubang pembuangan dan memasang lapisan segel sekali lagi. Kaisar pendiri Qin Ye, Sang Jun, dan yang lainnya bergegas mendekat, tetapi sebelum mereka sempat bertanya, Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, perubahan besar dan masa pembelah langit pergi ke angkasa kotor untuk mencari tubuh asli penguasa ibu kota surgawi. Jika dia menjadi master ibu kota surga, apakah dia masih bisa mempertahankan bentuk perubahan besar? Tai Si bertanya. Kinmu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Pendeta Ling seharusnya telah mengubah banyak hal, sehingga dia tidak lagi menjadi penguasa ibu kota surga. Master Istana Miluo telah mengirimnya kembali ke zaman keempat, sehingga dia dapat memeriksa sendiri tindakan Master Ibu Kota Surga dan seluruh masyarakat pembelah surga. Keadaan pikiran Tai Yi saat ini benar-benar berbeda dari keadaan pikiran penguasa ibu kota. Akan tetapi, sulit dikatakan apakah Tai Yi masih bisa mempertahankan kondisi pikirannya setelah menyatu dengan penguasa ibu kota.
Mengapa Tai pergi bersama mereka? Sang Jun tidak mengerti. Terlepas dari apakah itu Tai atau si cacat di hutan obelis, dia sangat menghormati mereka. Namun, dia merasa bahwa mereka adalah dua orang yang berbeda. Perubahan besar tidak perlu menjadi orang lain. Bahaya membelah langit terlalu besar. Jika kita bergerak, perubahan besar tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan mereka dan dia juga tidak memiliki keyakinan untuk mempertahankan mereka di istana leluhur. Kinmu menatap mereka, aku harus pergi ke tempat pengawetan di kehampaan. Kalian tetaplah di sini. Ketika terjadi perubahan besar dan aku tidak ada, kalian harus berhati-hati terhadap serangan dari ibu kota Jade dan pohon dunia. Aku akan meninggalkan perahu emas untuk melewati dunia. Jika kalian tidak dapat menahannya, naiklah ke perahu emas untuk bersembunyi. Semua orang mengangguk. Kinmu menarik napas panjang dan dengan sekejap, dia menghilang dari perangkap istana leluhur. Ruang yang tidak bersih. Masa yang membelah surga dan perubahan besar berjalan di antara mereka. Ruang yang tidak bersih ini dipenuhi dengan misteri, dan banyak hal yang tidak dapat dihancurkan bahkan jika dihancurkan atau menciptakan kesengsaraan hidup dilemparkan ke sini. Ada juga reruntuhan ibu kota surgawi. Saat itu, tanah pembukaan surga milik Master Pembuka Surga dari ibu kota surgawi, hutan obelis tempat tuan muda tertua istana Yiluo menekan jalan jahat dan tidak lazim, serta segala macam benda aneh dan ganjil di hutan. Tai dan para pengikutnya yang membuka surga kembali berjalan melalui reruntuhan ibu kota surgawi. Mereka naik ke altar pembukaan surga, dan para pengikutnya yang membuka surga mendesah tanpa henti. Pria yang tersenyum itu berkata, selama ini, kami telah mencari pemimpin kami. Ling berkata bahwa dia telah mengirim roh primordial pemimpinnya ke masa depan, tetapi Ling adalah orang yang sangat tidak pasti. Bagaimanapun, dia telah bergabung dengan ibu kota surgawi di tengah jalan, dan hati daunnya tidak semurni hati kami. Tai berdiri di atas dua jejak kaki di tengah altar. Itu adalah jejak kaki yang ditinggalkannya. Berdiri di sana lagi, dia dipenuhi dengan emosi. Setelah beberapa saat, Tai berkata, kecakapan dan pemahaman Ling adalah yang terbaik di antara kalian. Mengapa kalian tidak mengikutinya setelah aku meninggal? 35/10 surga saling memandang dan menggelengkan kepala. Ling tidak cocok menjadi pemimpin kita. Dia berhati lembut dan tidak bisa melihat hakikat kehidupan. Pria yang tersenyum itu berkata, hidup hanyalah tumpukan materi dan energi. Dia pikir kita harus menghormatinya, tetapi dia mengabaikan bahwa kita dapat menciptakan kehidupan dan bahkan menciptakan dunia. Kita bahkan dapat membentuk dunia dan kehidupan menjadi apa yang kita inginkan. Dia tidak dapat melakukan itu. Kita hanya memiliki satu pemimpin, dan itu adalah penguasa ibu kota. Tai menatap mereka dan sedikit mengernyit. Dulu dia juga punya pemikiran yang sama, itu sebabnya dia punya kelompok pengikut seperti ini. Namun sekarang, pikirannya telah berubah. Sejak ia menjadi Tai, ia telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengganggu proses zaman ke-17 dan membiarkan zaman ke-17 berkembang dengan sendirinya. Ini sama sekali berbeda dari tindakan Tuan Ibu Kota. Demi menyelamatkan pemimpin kami pernah memengaruhi masa depan di masa lalu. Kami di sini untuk menunjukkan kepada Tuan Muda ke-7 apa yang terjadi ketika Ibu Kota dibuka. Pria yang tersenyum itu berkata, sayang sekali Tuan Muda kekacauan primal mengecewakan kita. Dia ragu-ragu saat hendak menyembuhkan pemimpin kita. Jangan khawatir, pemimpin, kami pasti bisa menyembuhkanmu. Sembuhkan aku. Tai menatap luka Dao di tubuhnya. Jelas, mereka tidak mengacu pada luka Dao yang ditinggalkan oleh pertempuran dengan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat. Mereka mengacu pada pikiran dan cita-cita Tai. Masa pembuka surga percaya bahwa pemikiran dan cita-cita Tai saat ini sakit, tidak sempurna, dan perlu disembuhkan. Metode mereka dalam menyembuhkan Tai adalah dengan menjadikan Tai penguasa ibu kota dan pemimpin di hati mereka. Mereka meninggalkan reruntuhan ibu kota surgawi dan segala macam benda aneh melayang dari ladang acar di kehampaan. Namun, ketika berhadapan dengan orang-orang yang telah membelah surga, benda-benda aneh itu menyusut kembali. Mereka mencari cukup lama di ladang acar dan melihat sekumpulan besar peti mati di depan mereka. Banyak peti mati yang dihubungkan lagi dan langsung menuju ke arah mereka. Terakhir kali Kinmu datang ke sini, dia bertemu dengan sekelompok peti mati yang menghalangi jalannya. Dia menggunakan kapal emasnya untuk menghancurkan peti mati, menghancurkan banyak peti mati sementara peti mati lainnya berhasil lolos. Rekan Taois, pria tersenyum berdiri di depan langit yang membelah masa, suaranya bergetar. Hari bagimu untuk melarikan diri akan segera tiba. Penguasa ibu kota surga akan segera turun, dan kau akan dapat melihat cahaya matahari lagi dan membalas dendam.
Dendam antara kau dan Istana Miluo serta Tuan Muda Ketujuh dapat diselesaikan. Peti mati itu tampaknya memahami kata-katanya, dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Rantai yang mengikat peti mati itu mulai bergetar. Tuan Muda, ada alasan mengapa kekacauan telah menekan mereka. Tai mengingatkan pria yang tersenyum itu dan yang lainnya, jika mereka dilepaskan, mereka akan sangat berbahaya. Senyum di wajah pria tersenyum itu sangat menakutkan. Istana Miluo lebih kuat daripada ibu kota surgawi kita. Ibu kota surgawi membutuhkan mereka untuk melawan Istana Miluo. Pemimpin, kau benar-benar gila. Kau tidak akan berpikir seperti itu di masa lalu. Anggota lain dari faksi langit yang membelah juga berkata, pemimpin sakit. Pemimpin lama tidak perlu peduli dengan hal-hal ini. Bahkan jika alam semesta hancur dan langit dibuka kembali, kita bisa mulai dari awal. Mata Tai berkedut. Mereka terus bergerak maju dan akhirnya menemukan pintu yang telah dihancurkan oleh kapal emas yang melintasi dunia. Fraksi 35 surga yang membelah memimpin Tai masuk. Tuan Muda, kekacauan telah menghancurkan formasi di sini dan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Semua obelis di sini terbalik. Itu disebabkan oleh dampak kapal emas yang melintasi dunia saat Qin Mu datang ke sini terakhir kali. Kemudian, Tuan Muda Agung-Agung turun dan memanfaatkan Qin Mu, membuatnya menyerah pada gagasan, menyembuhkan, perubahan besar dan melumpuhkan. Ketika Tuan Muda Agung-Agung dan Qin Mu pergi, mereka tidak memulihkan hutan obelis. Tuan Muda Agung-Agung dan Tuan Muda Qin Mu adalah dua penjahat besar. Di masa lalu, mereka menindas banyak rekan Taois. Pria berwajah tersenyum dan sisa-sisa masa yang membelah surga mengawal Tai ke hutan prasasti. Mereka sangat kuat, namun mereka benar-benar mampu melawan penindasan hutan prasasti dengan paksa. Pria berwajah tersenyum berkata, Tuan Muda Agung-Agung menganggap cita-cita Istana Miluo sebagai cita-citanya. Aturan-aturan dalam cara kerjanya terlalu kuat, jadi kita tidak dapat menggunakannya. Cilde Keos meskipun juga orang jahat yang hebat, tetapi dia tidak memiliki aturan, tidak memiliki prinsip, oleh karena itu dapat menggunakannya. Sayangnya, Cilde Taisang akhirnya meyakinkannya. Begitu kuatnya sehingga kita harus mengambil risiko datang dari yang tertinggi untuk menyembuhkan pemimpin itu sendiri. Tai berkata, Tuan Muda Taisang dan Tuan Muda Hundun akan menekan mereka yang melakukan kejahatan di dunia yang kuat. Tindakan ini tidak berlebihan. Pemimpinnya benar-benar sakit. 35 gerbang surga merasa khawatir, tetapi dia segera merasa lega. Untungnya, pemimpin akan segera sembuh. Tai melihat situasi itu dan terdiam. Tiba-tiba, hatinya tergerak. Secara logika, setelah ia memasuki hutan obelis, ia akan langsung terhubung dengan orang lumpuh di hutan obelis tersebut. Pada akhirnya, ia akan menghilang dan menjadi cocok dengan orang lumpuh tersebut. Akan tetapi, mereka telah masuk jauh ke dalam hutan obelis, dan masih belum ada perubahan pada tubuhnya. Tai tetap tenang. Dia dikelilingi oleh kerumunan dan terus masuk lebih dalam. Setelah sekian lama, mereka akhirnya tiba di area inti hutan obelis. Mereka melihat sebuah desa kecil muncul di sana. Hutan obelis mengelilingi desa ini. Ada sebuah pohon di pintu masuk desa. Seekor babi tergantung terbalik di pohon itu. Babi itu merintih, ingin turun, tetapi tidak dapat melarikan diri. Di atas batu di pintu masuk desa, seorang lelaki tua sedang menyipitkan mata dan menghisap shisha. Di beberapa rumah kumuh di desa, seorang wanita sedang memukul-mukul pakaiannya di dekat sumur. Palu-palu itu bergerak naik turun, membuat pakaiannya berderak. Ada seorang gadis kecil dengan dua kepang tanduk kambing yang berusaha keras memanjat pohon, mencoba memetik buah-buah di pohon itu. Di bawah atap, ada seorang wanita tua yang menyipitkan mata dan bersandar di dinding untuk tidur siang. 35 gerbang surga menuntun Tai ke desa dan melihat sekeliling, pria yang tersenyum itu membungkuk kepada lelaki tua itu. Saudara Dao Dongyang, Anda adalah prajurit terkuat ketiga di ibu kota saat itu. Anda telah lama menghilang. Saya tidak menyangka Anda akan ditekan di sini. Saudara Dao, hari ini adalah hari di mana Anda akan dibebaskan. Ini juga merupakan hari di mana pemimpin akan pulih dari penyakitnya. Selamat, orang tua Dongyang meliriknya, dia berkata dengan acuh tak acuh, jadi itu adalah rekan Taois Si Jing. Siapa yang membuat wajahnya begitu jelek? Saya melakukannya dengan sangat baik di sini. Saya tidak ditekan oleh yang tertinggi. Saya datang ke sini atas inisiatif saya sendiri. Adapun pemimpin, dia tidak sakit. Dia hanya terluka. Pria yang tersenyum itu berkata, Saudara Dongyang, terlepas dari apakah pemimpin itu terluka atau sakit, dia harus dirawat. Di mana tubuh fisik pemimpin itu? Tolong keluarlah dengan cepat. Lelaki tua Dongyang mengangkat alisnya dan menyapukan pandangannya ke wajah-wajah para makhluk pembuka surga lainnya. Ia mengetuk pipanya dan berdiri,
Ia terkekeh dan berkata, sejak pemimpin meninggal, kalian semua menjadi semakin tidak berguna. Kalian membuat orang-orang tidak lagi menjadi manusia atau hantu. Kalian sangat menakutkan. Kalian harus kembali. Pemimpin tidak membutuhkan kalian. Pria tersenyum itu mendesah. Sepertinya saudara Dongyang juga sakit dan butuh perawatan. Anggota langit terbuka lainnya juga berkata, saudara Dongyang sakit. Cepat berbaring. Kami akan membantumu mengobatinya. Orang tua Dongyang menjadi marah dan berteriak seperti guntur, apakah kamu tidak mendengarkan aku? 35 anggota Splitting Open Heavens menutup telinga terhadap teriakan daunnya. Mereka semua mengangkat kepala dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Orang tua Dongyang terkejut. Teriakan daunnya dapat memengaruhi pikiran dan kondisi pikiran orang yang diteriaki. Ketika Dao ditanya tentang hati Dao, bahkan para penguasa istana dan tuan muda istana Miluo harus menjawab ketika berhadapan dengan teriakan daunnya, membangkitkan hal-hal yang tersembunyi di kedalaman hati daunnya. Publik pembelah langit seharusnya telah terbangun dari ingatan masa lalu, namun 35 publik pembelah langit ini ternyata tidak memberikan pengaruh apapun terhadap teriakan daunnya. Kalian semua sudah menjadi monster dalam percobaan membelah surga berulang kali. Pak Tua Dongyang menghela napas dan berkata dengan suara sedih, Tuan Muda Ketujuh, saya sudah kehabisan akal. Serahkan saja pada Anda. Tepat saat dia selesai berbicara, Qin Mu berjalan keluar rumah di belakang wanita tua itu dan membawa peti jenazah besar dewa jalur pemakaman di bahunya. Dong, dia meletakkan peti mati itu dan berkata dengan acuh tak acuh, orang di dalam peti mati ini adalah orang cacat yang sedang kamu cari. Pandangan sekte pemecah langit tertuju pada Qin Mu dan peti mati dewa penguburan Dao. Qin Mu telah tiba di sini sebelum mereka, dan bukan hanya dia tiba lebih awal dari mereka, dia bahkan membawa peti mati itu. Peti mati dewa pemakaman Dao diciptakan oleh Tuan Muda Agung yang agung untuk menekan perubahan besar. Qin Mu mungkin telah membangunkan matahari timur dan yang lainnya ketika dia tiba di sini dan meyakinkan mereka untuk meletakkan tubuh jasmani penguasa ibu kota surga, si cacat itu, di dalam peti mati. Qin Mu sudah pernah ke obelis itu berkali-kali dan sudah familiar dengan jalannya. Selain itu, dia sempat tertunda beberapa lama di jalan antara sekte pemecah langit dan perubahan besar, jadi dialah orang pertama yang tiba di sini untuk membuat pengaturan. Tuan muda itu kacau, tidak mau mengalah, dan tidak pernah menyerah. Wajah yang tersenyum itu berkata, kau telah mengalami jalan dan keterampilan kami, jadi kau harus tahu bahwa kau bukanlah tandingan kami. Belum lagi kau, bahkan Tuan Muda Wuji bukanlah tandingan kami. Jadi bagaimana jika kau memasukkan pemimpin ke dalam peti mati? Aku akan mengalahkanmu, membuka peti mati, dan mengundang pemimpin. Tidak sulit bagi kami untuk membuka surga. Jika kau ingin mengalahkan Tuan Muda Ketujuh, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Wanita di samping berhenti memukul palu dan berdiri. Dia meletakkan palu di bahunya dan berkata dengan nada yang mengagumkan, langit telah membuka langit. Kalian telah menjadi monster yang bengkok. Kalian tidak boleh kurang ajar di sini. Kau masih harus mengalahkanku dulu. Wanita tua itu berdiri dan berkata dengan gemetar, meskipun aku belum pernah berinteraksi dengan Tuan Muda Ketujuh berkali-kali dan telah mendengar reputasinya yang buruk, dibandingkan dengan Tuan Muda Ketujuh yang jahat, aku tidak tahan denganmu. Dan aku, Susantong, babi yang tergantung terbalik di pohon di pintu masuk desa tiba-tiba terlepas dari tali dan mendarat di tanah. Dia berubah menjadi pria yang kuat dan berjalan dengan langkah besar. Dia mencibir, aku selalu menentang istana Miluo, dan aku lebih membenci tuan muda yang disebut itu. Setiap kali aku bertemu dengannya, aku harus mengeluarkan dahat kental untuk mencuci mukaku. Namun, Tuan Muda Ketujuh adalah varian dari istana Miluo, dan aku merasa dia lebih enak dipandang. Sebaliknya, aku tidak menganggap kalian enak dipandang. Jika kalian ingin berurusan dengan Tuan Muda Ketujuh, maka melangkahlah melewati mayatku. Baiklah, wajah tersenyum Ren Sijing tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Kau masih ingin mengalahkanku? Pak Tua Dongyang berkata dengan acuh tak acuh, Linglah yang mengundangku ke sini untuk melindungi jasad Tiandu. Jangan biarkan siapapun menghancurkan jasadnya. Aku mengagumi Ling sama seperti aku mengagumi Tiandu. Aku berjanji padanya bahwa aku akan melakukannya. Bahkan jika aku salah satu dari kalian saat itu, bahkan jika aku salah satu dari kalian, aku tetap akan menghentikanmu. Gadis itu mendesah dan meluncur turun dari pohon. Dia berkata dengan kesal, ia tidak mengagumi Tuan Muda Ketujuh, dia juga tidak mengenal Tuan Tiandu, apalagi tahu tentang dendammu. Namun, selama ia di penjara, dia berteman baik dengan Su Santong, Dongyang, dan yang lainnya. Jika teman baik ingin menentangmu, ia hanya bisa memaksakan diri untuk melakukannya.
Nanti, saat kau melangkahi tubuh Yaya, kau harus bersikap lembut. Wajah manusia yang tersenyum mendesah. Kalian semua sakit, otak kalian sakit, jadi kalian perlu perawatan. Zhu Santong mengumpat dengan keras, kaulah yang sakit, seluruh keluargamu sakit. Semua otakmu rusak. Kelompok pembuka surga sama sekali tidak peduli dengan hinaannya. Meskipun mereka telah menempuh jalan yang salah, pencapaian mereka di Dao Hers sangat kuat. Mereka hanya memperlakukan Zhu Santong dan yang lainnya sebagai pasien yang membutuhkan perawatan. Semakin seperti ini, semakin mengerikan jadinya. Saudara Tao Tai, apakah kau ingin menjadi penguasa ibu kota surgawi atau menjadi dirimu sendiri? Qin Mu tiba-tiba bertanya. Tai tidak mengatakan apa-apa, dan tatapan orang-orang dari 35 yang membelah langit juga tertuju padanya. Dia tersenyum pada dunia dan berkata, pemimpin, Anda sakit. Hanya dengan kembali ke identitas Anda sebagai Master of Celestial Capital, Anda akan pulih. Perubahan besar menghela nafas dan bertanya, rekan Taoismu, maukah kau membiarkanku menjadi penguasa ibu kota surgawi? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Tidak, ketika aku pertama kali memasuki Istana Miluo dan bertemu dengan guru Istana Miluo, guru mengatakan kepadaku untuk berhati-hati terhadap perubahan besar. Aku meragukan kata-katanya dan mengira dia berbohong. Namun kemudian, aku mengerti bahwa orang yang dia ingin aku waspadai bukanlah kamu, melainkan guru ibu kota surgawi. Terhadapmu, Saudara Dao, aku hanya bisa mengagumi dan mengagumimu dalam hatiku. Ketika kamu menjadi Tai, kamu adalah ahli dunia lain yang telah melindungi zaman ke-17 selama 6 miliar tahun. Namun, jika kamu menjadi guru Tiandu, kamu mungkin menjadi orang yang menghancurkan zaman ke-17. Tai terdiam. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya dan tersenyum. Saya mengerti. Sekarang, Anda bisa mulai bergerak. Cahaya terang melesat keluar dari mata Qin Mu dan ki vital kekacauan primordial tiba-tiba aktif. Dalam sekejap, rune kekacauan primordial yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di tubuhnya dan tersusun dalam susunan yang aneh. Hanya dalam sekejap, dia tampak seperti sebuah obelis yang menjulang tinggi. Di dalam hutan obelis yang didirikan oleh Tuan Muda tertua, Kaisar Agung-Agung, Qin Mu telah mengutus salah satu dari obelis tersebut keluar dari tanah yang kotor dan menuju ke istana leluhur, lalu menghancurkannya di tangan permaisuri. Karena hutan obelis belum lengkap, ia tidak mampu melepaskan kekuatan penekan tempat ini. Namun, Qin Mu memiliki pemahaman yang mendalam tentang obelis. Setiap kali memasuki hutan obelis, ia akan menggunakan rune kekacauan primordial untuk meniru obelis dan menyatu dengan formasi. Kali ini, dia menggunakan tubuhnya untuk berubah wujud menjadi obelis. Metodenya sama seperti sebelumnya saat Grand Supreme dari Great Yang Master memasuki hutan obelis dan berubah wujud menjadi prasasti batu untuk menekan Dongyang dan yang lainnya. Hutan obelis diaktifkan dengan keras, dan prasasti batu bersinar terang dalam sekejap. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan formasi yang ditinggalkan oleh Tuan Muda Agung telah diaktifkan. Langkah kaki dari 35 massa yang membelah langit itu bergerak, dan tubuh mereka terhuyung-huyung. Kecepatan reaksi mereka sangat cepat. Qin Mu mengaktifkan kekuatan penekan hutan stelis, dan mereka juga mengaktifkan formasi altar pengorbanan pembuka langit pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Pak Tua Dongyang, Zhu Santong, gadis, wanita, dan nenek semuanya bergerak pada saat yang sama untuk menyerang 35 massa pembelah langit dalam upaya menghancurkan formasi mereka. Mereka berpacu dengan waktu. Qin Mu telah mengaktifkan hutan obelis, dan akan butuh waktu baginya untuk mengeksekusi kekuatan penekan hutan obelis secara ekstrim. Mereka harus memblokir kekuatan massa yang membelah surga sebelum itu, dan mereka tidak bisa membiarkan mereka mengeksekusi pembentukan altar pengorbanan. Ini adalah rencana yang telah ditetapkan Qin Mu bersama mereka. Massa yang membelah langit memiliki seperangkat keterampilan gabungan yang dapat menghadapi Tuan Muda Istana Mikrov secara langsung. Mereka bahkan dapat melukai Tuan Muda kedua Wuji di jurang besar lubang pembuangan. Kemampuan Tuan Muda kedua Wuji kemungkinan besar lebih tinggi dari Tuan Muda Agung. Meskipun dia terikat oleh simpul merah, tidak mudah untuk melukainya. Bagi 35 massa pembelah langit yang mampu melukai dia dengan parah di jurang lubang pembuangan yang besar dan membunuh jalan keluar dari lubang pembuangan, Qin Mu telah memperlakukan mereka seperti Tuan Muda. Mengaktifkan hutan obelis membutuhkan waktu, begitu pula dengan pembentukan altar pengorbanan yang membelah surga. Pada saat ini, siapapun yang bergerak pertama akan memiliki kesempatan untuk menang. Bayangan hantu altar pengorbanan yang membelah surga muncul dari bawah kaki 35 jemaat yang membelah surga. 35 dari mereka tampaknya terhubung dalam roh, dan kecepatan formasi yang mengaktifkan altar pengorbanan yang membelah surga itu di luar imajinasi. Zhu Santong memegang tongkatnya yang berduri dan menyerang,
menghantamkannya ke tengkorak salah satu jemaat yang membelah surga. Darah segar langsung menyembur keluar. Tengkorak masa yang membelah langit itu seperti bunga yang sedang mekar. Kelopak bunganya terbelah ke segala arah, dan wajahnya terbelah menjadi dua bagian. Dia berada di atas dua tengkorak yang retak, tetapi dia masih menyeringai, yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. Zhu Santong terkejut, dia masih belum mati. Sebuah genderang besar muncul dari belakang masa yang membelah langit yang tengkoraknya telah terbelah. Genderang itu bergetar dengan keras, dan Zhu Santong memuntahkan darah segar. Suara genderang itu bergetar 18 kali berturut-turut, dan Zhu Santong tercabik-cabik. Tubuh gadis itu berputar, dan buah dao di pohon daunnya terbang keluar dengan suara siulan. Buah dao itu berputar, dan ribuan benang terbang keluar dari buah dao, menembus tubuh fisik dan roh primordial sekelompok orang yang membelah surga. Gadis itu mengulurkan tangannya untuk meraih benang dan menariknya dengan kuat. Namun, masa yang membelah langit itu tidak terpotong-potong seperti yang diharapkannya. Gadis itu terkejut. Tepat saat dia hendak melepaskan benang dan pergi, kerumunan yang membelah surga itu tiba-tiba menoleh untuk melihatnya. Sebuah mata vertikal terbuka di tengah alisnya, dan tatapannya menyapu. Bambu-bambu muda yang tak terhitung jumlahnya menyembul keluar dari tubuh gadis itu dan tumbuh liar, menembus tubuhnya dan menusuk ke dalam hutan bambu. Pohon dao dan buah dao sudah lama ketinggalan zaman, kata orang banyak itu dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, wanita itu mendekat ke arah pertempuran. Dia mengangkat tongkatnya dan mengayunkannya. Seketika, cahaya warna-warni melesat ke langit dari sumur kuno di belakangnya. Dia sangat kuat dan sama sekali tidak lebih lemah dari Dongyang. Sumur kuno yang dia gunakan untuk mengambil air dan mencuci pakaiannya adalah tempat dao agungnya berada. Dia juga merupakan eksistensi yang paling menarik perhatian di era alam semesta tempat dia tinggal. Namun, yang menyambutnya adalah serangan dari tiga masa yang membelah langit. Wanita itu baru saja melancarkan serangannya ketika dia terluka parah oleh tiga masa yang membelah langit dan terlempar ke belakang. Bagaimana mungkin ada kemampuan ilahi yang aneh seperti itu? Dao besar yang aneh seperti itu. Pikirannya berdengung. Dia belum pernah melihat kemampuan ilahi dari ketiga masa yang membelah surga itu sebelumnya, dan dao besar yang mereka gunakan juga sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Akibatnya, dia terluka parah oleh mereka pada saat pertama. Di sisi lain, perempuan tua dan laki-laki tua Dong yang juga diserang dan diserang oleh masa pemecah langit pada saat yang sama. Selama zaman ketujuh, lelaki tua itu, Dong Yang, menduduki peringkat ketiga di ibu kota surga, kedua setelah Master Ibu Kota Surga dan Ling Yang misterius. Ia juga merupakan masa yang membelah surga, dan ia setenar tuan muda tertua, Grand Supreme. Dia mengira bahwa dia memiliki sedikit pemahaman tentang seni dao dan seni dewa dari 35 masa yang membelah langit. Namun, bertentangan dengan harapannya, seni dao dan seni dewa dari masa yang membelah langit saat itu sama sekali berbeda dari seni dao dan seni dewa dari masa yang membelah langit sekarang. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari 35 surga yang membelah publik tidak dapat terlihat lagi. Degup, tubuhnya terlempar ke belakang, dan tubuh jasmaninya terbelah di udara. Dia kebingungan. Dia tidak dapat lagi memahami seni ilahiyah membelah surga menjadi manusia. Di sisi lain, wanita tua itu dikalahkan hampir pada saat yang sama. Dia telah diinjak oleh publik yang membelah surga dan hendak membunuhnya. Pada saat itu, Kinmu mengerahkan formasi hutan prasasti dan menunjuk. Tubuh masa yang membelah langit bergetar hebat, dan kekuatan sihirnya ditekan hingga tidak ada setetes pun yang tersisa. Tubuhnya tiba-tiba terbang dengan suara mendesing dan terbang mundur. Wah, tubuh jasmaninya menabrak prasasti terdekat, dan tubuh jasmani dan roh primordialnya menyatu di dalamnya. Ia terperangkap oleh prasasti tersebut. Kinmu menggerakkan kakinya, dan seluruh hutan prasasti itu pun berubah bentuk. Prasasti-prasasti besar itu terus bergerak, dan ketika Kinmu menunjuk untuk kedua kalinya, masa yang membelah langit lainnya terbang mundur dan mendarat di prasasti kedua. Anggota sekte pemecah surga lainnya semua bergegas menuju Kinmu. Dia bergerak di sekitar peti mati dewa di jalur pemakaman, dan dengan jentikan lengan bajunya, anggota sekte pemecah surga lainnya mengeluarkan teriakan melengking. Dia bersiul ke depan dan mendarat di prasasti batu ketiga. Wajah yang tersenyum mengguncang tubuhnya, dan formasi altar pengorbanan yang membelah surga diaktifkan. Tubuh jasmani dan roh primordial anggota sekte pemisah surga lainnya tiba-tiba berubah dan menyatu menjadi satu dengan tubuh jasmani dan roh primordialnya, membuat tubuh jasmani dan roh primordialnya menjulang tinggi seperti raksasa yang telah membuka dunia. Sekalipun tiga anggota aliran sesat pembelah surga telah ditindas oleh Kinmu, dan pembentukan altar pengorbanan pembelah surga belum rampung,
namun kultivasi Kinmu belum mencapai taraf Tuan Muda, jadi dia masih memiliki keyakinan untuk menerobos hutan prasasti batu. Pada saat itu, sebuah kapak besar membelah dari belakang, membelah 32 orang yang hendak bersatu. 32 anggota sekte pemecah langit itu langsung terbang ke segala arah dan mendarat di tanah. Formasi itu langsung hancur. Kinmu mengambil kesempatan untuk mengeksekusi hutan obelis dan dengan paksa mendorong semua massa pembelah langit ke dalam prasasti batu untuk menekannya. Pemimpin, kamu benar-benar sakit. Senyum di wajah manusia yang tersenyum akhirnya berubah dan menjadi terdistorsi. Dia berkata kepada Tai, kamu harus disembuhkan. Kinmu mengumpulkan sisa-sisa kekuatan sihirnya dan melambaikan lengan bajunya. Sosok manusia berwajah tersenyum itu terbang mundur dan mendarat di prasasti batu ke-35. Kinmu bernapas dengan berat. Hutan obelis masih melahap kekuatan sihirnya, membuatnya sulit untuk bertahan. Wajah 35 surga tertempel di cermin prasasti batu, menatapnya dengan tatapan samar untuk melihat kapan dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kinmu harus mengeluarkan banyak kekuatan sihirnya untuk memobilisasi hutan obelis yang begitu besar. Pada saat yang sama, ia harus mempertahankan bentuknya dan membiarkan ki vitalnya berubah menjadi rune kekacauan primordial untuk mengisi obelis yang hilang. Mampu menyegel 35 surga sekaligus, dapat dikatakan menakjubkan, namun hal itu juga telah menghabiskan seluruh kekuatan sihir Kinmu. Tuan Muda Kekacauan, sama seperti di masa lalu, kau masih seorang pria kasar yang tidak pernah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan sesuatu. Wajah dunia yang tersenyum itu menempel pada cermin batu prasasti, dan tidak ada emosi dalam tatapannya. Sebuah suara terdengar dari prasasti batu, kau tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat itu, kita akan bisa melarikan diri. Semua yang telah kau lakukan adalah usaha yang sia-sia. Kinmu tiba-tiba duduk dalam posisi lotus, dan Hall of Chaos muncul di belakangnya. Pohon dunia terbang dan mendarat di Hall of Chaos, menyerap energi dari sungai-sungai panjang untuk mengisi kembali konsumsinya. Jika aku ingin menekanmu, aku bisa menekanmu sampai kau patuh. Kinmu baru saja mengucapkan kata-kata kejam itu ketika tangan besar Tai Yi tiba-tiba mendarat di bahunya. Otot-otot tegang di bahu Kinmu mengendur. Dia masih khawatir tentang Tai Yi. Saat telapak tangan Tai Yi mendarat di bahunya, dia memang melompat ketakutan, tetapi dia segera tenang. Jika Tai Yi ingin menghadapinya, dia sudah melakukannya sejak lama ketika dia bertarung melawan 35 surga. Dia tidak perlu menunggu sampai sekarang. Pengadilan leluhur lebih membutuhkan pemujaan surgawimu daripada Tai Yi. Tai Yi bisa merasakan permusuhannya cepat memudar. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak boleh menunda di sini. Aku akan menekan mereka sementara kamu kembali ke istana leluhur. Beban istana leluhur lebih berat, jadi aku akan memilih tugas yang lebih ringan. Apakah kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan hutan obelis ini? Tanya Kinmu. Kau bisa memberitahukannya padaku. Perubahan besar berkata dengan serius, saya mempelajari banyak hal dengan sangat cepat. Di masa lalu, selalu ada perubahan besar yang memberikan seni ilahi, jalur, dan keterampilan kepada Kinmu. Namun sekarang, sebaliknya. Segel hutan obelis Tuan Muda Agung, Agung-Agung, lahir dari rune kekacauan purba dan merupakan seni ilahi penyegelan yang berevolusi dari rune kekacauan purba. Meskipun perubahan besar memiliki beberapa pemahaman tentang rune kekacauan purba, dia tidak tahu banyak. Itu tidak sedalam pemahaman Kinmu. Kinmu mengajarkan apa yang telah dipelajarinya kepadanya, jadi terlalu mudah untuk memahaminya secara rinci. Ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dia pahami, dia akan bertanya langsung. Pencapaian Dao-nya sangat tinggi, jadi ketika dia menanyakan keraguannya, dia menggunakan bahasa Dao. Informasi yang terkandung dalam bahasa Dao sangat besar dan rumit, dan langsung menuju ke inti pertanyaan. Kinmu juga menjawab dengan bahasa Dao, menjawab pertanyaan paling rumit dengan cara paling sederhana. Keduanya bertanya dan menjawab. Isun, Yaya, Susantong dan yang lainnya nyaris tak bisa menahan luka mereka dan mendengarkan dengan saksama. Bahasa Dao mereka berdua sangat sulit dipahami, tetapi selama mereka bisa memahami satu atau dua kalimat, mereka akan mendapat manfaat besar. Sementara itu, orang banyak yang membelah surga yang ditekan dalam prasasti batu mengejek dan mencemooh jalur, keterampilan, dan seni ilahi istana Miluo sebagai seni ilahi yang ketinggalan zaman. Mereka hanya punya nama, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kinmu dan Grid Cheng menutup mata. Pada akhirnya, bahasa Dao milik Grid Cheng berubah menjadi bahasa Dao Primordial Chaos, dan Kinmu juga menjawab dalam bahasa Dao Primordial Chaos. Pertanyaan dan jawaban mereka bahkan lebih mendalam, dan bahkan Dongyang dan yang lainnya tidak dapat memahaminya. Isun mendesah, merasa sedikit tertekan. Dulu,
dia bisa setara dengan Tuan Muda Agung dan Maha Agung, tetapi seni, jalan, dan keterampilan ilahi saat ini telah jauh melampaui yang ada di zamannya. Pertukaran Kinmu dengan perubahan besar telah membuatnya terperangah dan tidak mampu mengejar ketinggalan. Setelah puluhan hari, Tuan Muda Agung akhirnya memahami perubahan pada rune dan formasi obelisk. Tidak hanya itu, ia juga menemukan banyak perubahan yang bahkan Tuan Muda Agung dan Maha Agung tidak perhatikan selama proses tanya jawab. Hal itu sangat menguntungkan Kinmu. Tuan Muda Agung mencoba mengeksekusi rune kekacauan primordial seperti Kinmu, dan setelah waktu yang lama, ia mengeluarkan perasaan seperti tablet batu berbentuk manusia. Saudara Dao, coba ubah formasinya lagi, Kinmu mengingatkan. Tai mencoba memobilisasi kekuatan hutan obelisk, dan Kinmu mengangguk sambil tersenyum. Saudara Dao, kamu sudah memahaminya. Kalau begitu, aku akan menyerahkan tempat ini kepadamu untuk dikendalikan. Dia berdiri dan meregangkan tubuhnya. Tai duduk dan bertanya, Dongyang, apa rencanamu? Kinmu melangkah maju untuk membantu Dongyang dan yang lainnya menyembuhkan luka-luka Dao mereka. Pak Tua Dongyang ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Lin memintaku untuk menjaga Tuan Ibu Kota Surga. Tai memotongnya dan berkata, kamu tidak berani memasuki dunia lagi. Pak Tua Dongyang terdiam dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, aku memang tidak berani lagi. Dulu, aku adalah salah satu eksistensi dengan bakat tertinggi di 7 zaman alam semesta terakhir dan juga salah satu eksistensi terkuat. Dan sekarang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, aku tidak berani memasuki dunia lagi. Wanita tua, wanita, gadis, Susantong, dan yang lainnya ragu-ragu sejenak. Impian mereka adalah untuk menyingkirkan penindasan dan kembali ke dunia. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua Dongyang, mereka juga ragu-ragu. Dibandingkan dengan saat itu, teknik Dao dan seni ilahi saat ini sudah sangat berbeda. Perkembangan teknik Dao membuat mereka, para monster tua ini, tidak dapat memahaminya. Saat itu, mereka semua adalah eksistensi yang langka seperti bulu phoenix dan langka seperti unicorn di era masing-masing. Sekarang, mereka mungkin sudah ketinggalan zaman. Di hutan obelisk, kita masih bisa merasa kagum dan membanggakan perbuatan masa lalu. Namun, memasuki dunia, Susantong menggaruk bulu-bulu di belakang kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Hehe, siapa yang mengenal kita? Kemungkinan besar, sebelum kita bisa menyombongkan diri, kita akan dibunuh oleh seseorang. Tatapan mata Kinmu berkedip, dan dia tiba-tiba berkata, Saudara Dao Dongyang, semuanya, jika kalian bisa mempercayaiku, aku bisa memberi kalian semua kesempatan. Semua orang menoleh, tatapan mereka penuh dengan antisipasi, keraguan, dan ketakutan. Mereka takut akan masa depan. Mereka telah ditekan di sini, dan mereka tampak ganas dan jahat. Namun, setelah mengalami kehancuran dan penciptaan zaman alam semesta, mereka telah lama kehilangan ambisi mereka dan menjadi sekelompok cacing yang menyedihkan. Kinmu terbatuk, Tuan Sang juga pernah ditekan di sini sebelumnya, tetapi dia datang bersamaku kemudian. Kalian semua tahu karakter Little Sang. Dia sangat jujur dan sederhana, tetapi jika dia ingin memasuki era ke-17, dia harus mengikuti aturanku. Dia telah melakukan banyak kejahatan di masa lalu, tetapi aku memberinya kesempatan untuk membuka lembaran baru dan bangkit kembali. Aku, kedamaian abadi, memiliki roda surgawi 6 jalur, dan aku dapat membiarkan orang bereinkarnasi, jadi aku membiarkan Little Sang bereinkarnasi. Tai mengangkat alisnya dan meliriknya. Kinmu terbatuk sekali lagi, lalu berkata dengan hati-hati, sebelum Tuan Sang bereinkarnasi, dia membedah Dao Agungnya, seperti surga agung yang menyeluruh, jalan pohon Dao, jalan bunga, buah Dao, dan jalan pembunuhan. Dia membedah semuanya dan kembali ke surga dan bumi untuk memelihara alam semesta di zaman ke-17. Sang kecil dapat dikatakan telah bereinkarnasi di selembar kertas putih, memulai dari awal lagi. Tai meliriknya lagi, dan Kinmu terbatuk sekali lagi. Sekarang alam semesta zaman ke-17 kita berada di tengah-tengah reformasi perdamaian abadi, itu berjalan lancar dan ada banyak bakat. Little Sang sudah menjadi seorang pemuda berusia 20-an, dan dia juga luar biasa dalam perdamaian abadi kita. Tai masih ingin meliriknya, tetapi Kinmu memberinya tatapan tajam. Ketika dia berbalik, dia memiliki ekspresi yang baik, dia tersenyum pada semua orang. Little Sang bisa melakukan ini, dan kalian semua juga bisa. Dao Heart-nya belum berubah, dan dia yakin bahwa dia akan bereinkarnasi lagi. Dia akan tetap menjadi talenta nomor 1 di dunia, dan dia akan tetap mampu mengikuti reformasi Eternal Peace. Dia bahkan bisa menjadi pemimpin masa depan reformasi.
Jika kalian semua berpikir kalian dapat dibandingkan dengannya, kalian mungkin juga seperti dia dan bereinkarnasi ke dalam Eternal Peace. Jika kalian semua berpikir bahwa kalian lebih rendah darinya, lupakan saja. Kalian semua akan tetap tinggal di sini. Pak Tua Dongyang ragu sejenak. Meskipun dia merasa kata-kata Kinmu tidak terlalu bisa dipercaya, kata-kata itu memang menggoda. Zhu Santong, gadis itu, dan yang lainnya juga sedikit ragu-ragu. Perkataan Kinmu membuat orang-orang merasa bahwa dia telah menggali lubang untuk mereka masuki, membuat mereka merasa bahwa itu tidak terlalu dapat diandalkan. Lebih jauh lagi, mereka tidak sanggup melepaskan segalanya, jalan dao mereka sebelumnya, tubuh jasmani, roh primordial, pohon dao, dan buah dao. Jika memang begitu, apa gunanya ratusan juta bahkan puluhan miliar tahun kultivasi mereka yang pahit? Kinmu menatap semua orang dengan saksama, rekan-rekan Taois, ada sesuatu yang perlu kalian ketahui. Di masa depan, bahkan jika praktisi Dao di alam semesta masa lalu menginginkan kesempatan ini untuk bereinkarnasi, aku mungkin tidak akan mau memberikannya kepada mereka. Misalnya, Istana Miluo, Sekte Langit yang Membelah, dan bawahan lelaki tua Wuya. Dia berkata dengan enteng, hanya ada satu hasil bagi mereka. Mereka akan memecahkan Dao mereka sendiri dan mengembalikan energi alam semesta ke alam semesta. Selama periode ini, akan ada perang, pembantaian, dan hanya. Dia mengerutkan bibirnya. Jiwa mereka akan hancur. Wanita tua itu menatap Pak Tua Dongyang dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Zhu Santong, gadis itu, dan wanita itu juga menatap Pak Tua Dongyang. Mereka tidak dapat mengambil keputusan dan hanya dapat meminta bantuan Dongyang. Mata lelaki tua Dongyang yang kabur menatap Tai dan berkata dengan suara serak, "Saudara Taois." Tai menghela napas, katanya, tekad Taoismu adalah untuk menyingkirkan semua kemerosotan di era prasejarah. Bahkan penguasa Tiandu adalah kemerosotan prasejarah. Bahkan penguasa Istana Miluo adalah kemerosotan prasejarah. Penguasa Istana Miluo sangat cerdas. Ketika hati Dao-nya mati, dia mengambil inisiatif untuk memecahkan Dao dan mengembalikan kultivasinya ke alam semesta. Pak Tua Dongyang segera mengerti maksudnya. Namun, Tai masih khawatir karena dia tidak mengerti. Alasan mengapa aku dapat mempertahankan kekuatan kultivasiku adalah karena tubuh jasmani dan roh primordialku semuanya berasal dari alam semesta ini, jadi tidak perlu mengembalikannya. Tetapi kamu berbeda. Kamu harus mengembalikannya untuk memberi manfaat bagi alam semesta zaman ke-17. Namun, ini juga merupakan kesempatan. Alam semesta zaman ke-17 saat ini sangat berbeda dari alam semesta sebelumnya. Perubahan dalam Dao, keterampilan, dan seni ilahi yang disebabkan oleh reformasi perdamaian abadi adalah perubahan besar yang belum pernah terjadi dalam 16 alam semesta terakhir selama 1 triliun tahun. Jika kamu memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, kamu harus memanfaatkannya. Ini karena bereinkarnasi di zaman ke-17 jauh lebih bermanfaat daripada membiarkan tubuh sejatimu turun. Pak Tua Dongyang akhirnya mengambil keputusan. Ia berdiri dan berkata kepada Kinmu, "Tuan Muda ke-7, tolong beri kami para pengecut kesempatan." Zhu Santong, gadis pelayan, dan yang lainnya juga berdiri dan membungkuk. "Tuan Muda ke-7, tolong beri kami kesempatan." Kinmu segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Semuanya, percayalah padaku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Kalian semua bisa tenang, aku pasti akan mengatur kalian semua dengan baik." Yi Agung terbatuk, ekspresi wajah Kinmu berubah serius, dia menatap dengan tatapan tajam. Grit Yi mengerti, Dongyang, kamu sudah mengikutiku begitu lama, jadi ada beberapa hal yang harus kuingatkan padamu. Meskipun kedamaian abadi tidaklah buruk, ada juga beberapa orang jahat. Saat bereinkarnasi, berhati-hatilah agar tidak dijual dan tetap hitung uang untuk orang lain. Reputasi beberapa orang tidak begitu bagus. Hati Pak Tua Dongyang bergetar, Tai tampaknya ada benarnya. Benar, reputasi Tuan Muda ke-7 di alam semesta masa lalu benar-benar bisa dikatakan berantakan. Apakah Tai mengingatkan kita untuk berhati-hati agar tidak ditipu oleh Tuan Muda ke-7 saat kita bereinkarnasi? Namun, Tai tidak mengatakannya keras-keras, jadi dia tidak bisa bertanya langsung. Jika saya biarkan Tai berlanjut, pasti akan ada lebih banyak komplikasi. Kinmu segera mengambil keputusan dan membawa Dongsun, Zhu Santong, dan yang lainnya menjauh dari hutan obelis. Malam semakin panjang, akan semakin berbahaya, jadi ayo kita pergi sekarang. Di hutan obelis, 35 surga tertempel di balik cermin, menatap mereka dengan tatapan aneh. Pak Tua Dongyang dan yang lainnya mengikuti Kinmu keluar dari pintu. Kinmu melihat sekeliling, dan Zhu Santong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sedang dilihat Tuan Muda.
Peti mati itu, Kinmu berkata, kalian akan berubah menjadi Dao, jadi kalian tidak perlu kultivasi untuk berubah secara langsung. Sungguh disayangkan, aku berencana untuk menangkap beberapa peti mati, dan kalian membantuku menyeret mereka ke kedamaian abadi. Aku akan langsung menghancurkan mereka menjadi kiroh dan energi roh surga dan bumi. Aneh, kemana perginya peti mati ini? Masih ada pertempuran di istana leluhur, jadi dia tidak punya waktu untuk mencari mereka. Dia hanya bisa pergi dulu bersama lelaki tua Dongyang dan yang lainnya. Ketika mereka tiba di dunia asal, Kinmu segera mengatur agar tubuh jasmani dan roh primordial mereka berubah menjadi Dao. Dia kemudian memanggil Qin Fengqing untuk mempersiapkan roda surgawi 6 jalur. Qin Fengqing terkejut ketika melihat lelaki tua Dongyang dan yang lainnya. Dia segera mengirimkan kesadaran ilahinya dan bertanya, adik kecil, di mana kamu menemukan orang-orang bodoh yang menjadi praktisi Dao ini? Jangan khawatir tentang hal itu. Kinmu mengirim pesan, mereka akan berubah menjadi Dao, tetapi jiwa mereka akan tetap terpelihara. Atur mereka dengan benar untukku, tidak boleh ada kesalahan. Qin Fengqing ragu-ragu sejenak, apakah kamu memberitahu mereka bahwa setelah bereinkarnasi di 6 alam reinkarnasi, ingatan mereka tentang kehidupan sebelumnya akan terhapus? Kinmu memiliki senyum di wajahnya. Qin Fengqing segera mengerti dan menganggukkan kepalanya, mengacungkan jempolnya. Kamu adalah saudaraku, aku adalah adik laki-lakimu. Apa yang kalian bicarakan? Tanya gadis itu penasaran. Tidak banyak. Kita saudara sudah lama tidak bertemu, jadi kita perlu bicara. Kinmu menoleh dan berkata sambil tersenyum ramah, saudaraku, apakah ada keluarga yang baik? Bantu saudara-saudara Dao ini mengaturnya. Qin Fengqing membuka buku kehidupan dan kematian dan mencarinya secara rinci. Ada keluarga yang baik. Tuannya adalah seekor babi hitam yang telah mencapai jalan dan pernah menerima berkah dari dewa kuno Kaisar Surgawi di awal absolut. Dia adalah seorang guru besar dari ras iblis dan memiliki banyak anak dengan garis keturunan yang sangat baik. Apakah rekan Taois Susantong ini ingin menetap di keluarga ini? Susantong sangat gembira. Dia tersenyum dan berkata, kamu bisa memilih untuk menetap. Qin Fengqing penuh dengan niat baik. Dia menatapnya dalam-dalam dan berkata, kalian semua adalah saudaraku. Teman-teman saudaraku, tentu saja, kalian harus merawatnya dengan baik. Susantong telah memilih kehidupan selanjutnya. Wanita tua, nyonya, dan pelayan juga maju untuk memilih kehidupan selanjutnya. Qin Fengqing memperlakukan mereka dengan sangat baik, membiarkan mereka memilih ras dan latar belakang keluarga mereka sendiri. Orang tua Dong yang mengamati dengan saksama dan tidak menemukan adanya kenakalan dari Kinmu. Baru kemudian dia merasa tenang dan juga melanjutkan untuk memilih latar belakang keluarga di kehidupan selanjutnya. Setelah beberapa dari mereka menentukan pilihan, mereka mulai melarutkan kultivasi dan Dao mereka. Mereka yang telah mencapai Dao secara alami akan berubah menjadi Dao, yang bukan hal yang mudah. Selain itu, mereka berlima bukanlah praktisi Dao biasa. Masing-masing dari mereka dapat dikatakan sebagai tokoh terkemuka di alam semesta prasejarah. Ketika buah Dao mereka tersebar, pohon Dao hancur, tubuh jasmani mereka hancur, dan roh primordial mereka tersebar, berubah menjadi Dao agung langit dan bumi serta energi roh dan energi roh. Energi roh dan energi roh di langit dunia asal tiba-tiba memadat, berkumpul menjadi awan dan membentuk lautan. Lautan awan masih mengembang dan naik. Tak lama kemudian, bintang-bintang yang cemerlang muncul di langit. Bintang-bintang itu sangat terang karena bintang-bintang itu semakin tinggi dan jumlahnya semakin banyak. Pada malam hari, ada beberapa sungai bintang lagi di langit dunia Yuan. Sungai-sungai itu membentang di utara, selatan, timur, dan barat dunia Yuan, menyebabkan langit malam dunia Yuan tampak seperti bulan purnama. Bahkan ada hujan deras yang terbentuk dari energi spiritual di langit. Hujan deras ini berlangsung selama beberapa tahun, tetapi yang aneh adalah bahwa hujan itu tidak pernah jatuh ke tanah. Hujan itu akan menghilang di udara. Seluruh dunia asal bagaikan surga. Setiap gunung suci dapat dianggap sebagai tanah suci, setiap pohon, bunga, dan rumput dapat dianggap sebagai rumput spiritual, dan setiap sungai memiliki energi spiritual yang menekan. Setelah pertempuran surga menaklukkan dunia asal, ki vital dunia asal telah mengalami kerugian besar dan belum pulih. Namun, 5 praktisi Dao besar telah berubah menjadi Dao, membuat dunia asal menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saudara Dao, Kinmu menatap jiwa Dongyang, Susantong, dan yang lainnya yang melayang di depannya dan membungkuk. Silakan masuk ke dalam reinkarnasi dan selesaikan reinkarnasi Anda. Jiwa kelima orang itu membalas salam hormat itu dan berkata, terima kasih Tuan Muda Ketujuh karena telah memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Setelah berkata demikian, jiwa kelima orang itu terbang menuju roda surgawi 6 jalur.
Roda surgawi 6 lintasan berputar sendiri dan jiwa mereka berlima dengan cepat lenyap ke dalam reinkarnasi tanpa jejak. Qin Fengqing mengangkat kepalanya untuk melihat galaksi yang terbentuk oleh energi roh di langit dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata, saudara jahat, dao dari kelima orang ini benar-benar tirani. Jika mereka tidak dapat membangkitkan ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya, sungguh disayangkan. Jika mereka tidak bereinkarnasi dengan baik dan memiliki bakat yang biasa-biasa saja, mereka mungkin akan lenyap di antara orang banyak. Qin Mu berkata, selama mereka mempelajari jalur reinkarnasi, mereka masih dapat menemukan kenangan dari kehidupan mereka sebelumnya. Bukankah Lan Yutian menemukan kenangan dari Yang Mulia Yu? Tidak semua orang memiliki kecerdasan dan pemahaman seperti Fatilan. Qin Fengqing menggelengkan kepalanya. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mencapai levelnya? Reformasi perdamaian abadi bertujuan untuk menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Qin Mu tersenyum. 300 tahun yang lalu, siapa yang bisa berkultivasi ke alam dewa di masa damai abadi? Sekarang, alam dewa tidak lagi tidak terjangkau bagi praktisi seni ilahi. 200 tahun yang lalu, siapa yang bisa berkultivasi ke ibu kota Giok dan Ling Xiao di masa damai abadi? Sekarang, alam tahta kaisar juga tidak jarang di masa damai abadi. Sistem alam dao istana leluhur bahkan lebih baik daripada sistem istana surgawi. 100 tahun yang lalu, siapa yang berani bermimpi menjadi praktisi dao di masa damai abadi? Sekarang, ada lebih dari 10 keberadaan yang memiliki harapan untuk menjadi praktisi dao. Dia menepuk bahu Qin Fengqing, saudaraku, waktu telah berubah, katanya sambil tersenyum. Jika mereka masih memiliki ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya, itu pasti tidak baik bagi mereka. Mereka akan tetap mengikuti sistem sebelumnya dan berkultivasi sesuai dengan pengalaman kehidupan mereka sebelumnya, sehingga mereka tidak akan dapat bergabung ke dalam reformasi perdamaian abadi. Bahkan jika mereka menjadi dao lagi, itu akan sama seperti kehidupan mereka sebelumnya. Saya membutuhkan kebijaksanaan mereka untuk membiarkan reformasi perdamaian abadi berjalan lebih jauh. Saudaraku, waktu telah berubah. Ia membangkitkan semangatnya. Laju era ini semakin cepat dan cepat. Bahkan jika itu Anda dan saya, jika kita tidak berubah seiring waktu, kita pada akhirnya akan tersingkir oleh waktu. Namun, daripada menunggu untuk tersingkir oleh waktu, kita mungkin juga berjalan di garis depan zaman dan memimpin kemajuan era ini. Perkataannya sangat menular, tetapi Qin Fengqing tidak tergerak sama sekali. Qin Fengqing sudah lama terbiasa dengan kata-kata penuh semangat adiknya, tetapi dia masih bisa mendengarkan kata-kata Qin Mu. Yang mulia, Anda tidak jauh lagi dari pencapaian dao. Begitu dia mencapai dao, dia akan datang dan menggantikan Anda sehingga Anda dapat melarikan diri. Qin Mu berjalan pergi dan berkata, aku akan menunggumu di istana leluhur. Pada saat itu, aku akan membutuhkan kekuatan tempurmu untuk berbagi tekanan, dan aku juga akan membutuhkanmu untuk mencapai dao di istana leluhur. Qin Fengqing memperhatikan kepergiannya dan menghilang. Baru kemudian tubuhnya berputar dan perlahan tenggelam ke dalam Yudu. Dongyang, Susantong, dan yang lainnya lahir satu demi satu. Dongyang dan gadis itu bereinkarnasi menjadi manusia. Wanita tua dan wanita itu merasa bahwa para dewa memiliki masa depan yang lebih cerah, jadi mereka memilih untuk menjadi keturunan para dewa. Adapun Susantong, ia menjadi siluman babi di antara para siluman dan memiliki latar belakang keluarga yang terpandang. Dulu, setelah Qin Mu menerima berkah dari Kaisar Langit, dia telah melemparkan berkah Kaisar Langit kepada babi hutan hitam di gunung. Setelah babi hutan hitam menerima berkah Kaisar Langit, kecerdasannya langsung terbangun. Dia tahu ada yang tidak beres, jadi dia menyeret keluarganya dan melarikan diri dalam semalam. Perlahan-lahan, ia berubah menjadi iblis dan tahu cara berkultivasi. Ia juga berhubungan dengan praktisi seni dewa perdamaian abadi. Status iblis yang telah memasuki perdamaian abadi tidak kalah dengan manusia. Ada Huling, yang tinggal di kuil dan memegang otoritas keuangan perdamaian abadi. Ada juga berbagai dewa iblis di tingkat menengah yang tersebar di seluruh selatan. Setan babi hitam ini juga merupakan salah satu pemimpin ras iblis. Ia memiliki keluarga besar dan dikenal sebagai Grandmaster Gunung Hitam. Grandmaster Agung dari Black Mountain ini adalah ayah Susantong di kehidupan ini. Susantong cerdas dan pintar sejak usia muda, dan sangat dihormati oleh Grandmaster Agung Black Mountain. Grandmaster Agung Black Mountain tahu bahwa ia telah memperoleh kekayaannya melalui berkat Kaisar Surgawi yang entah bagaimana diperolehnya. Faktanya, bakat dan pemahamannya tidak begitu bagus, sehingga hanya sedikit keturunannya yang cerdas. Jarang sekali Susantong begitu pintar, jadi dia memberinya banyak pelatihan. Dia menggunakan uang untuk memasukkannya ke sekolah dasar terbaik,
lalu menghabiskan uang untuk membeli rumah di ibu kota bagian bawah, sehingga dia bisa pergi ke ibu kota bagian bawah untuk belajar. Zhu Santong tidak mengecewakan harapannya, dan prestasinya semakin tinggi. Kemudian, ia berhasil masuk ke Imperial College selama ujian masuk Imperial College. Grandmaster Agung Black Mountain begitu terharu hingga air matanya mengalir. Ia menggelar pesta pernikahan di Black Mountain dan mengundang berbagai dewa iblis untuk merayakannya selama 3 hari 3 malam. Setelah Zhu Santong masuk ke Imperial College, ia menunjukkan bakat yang luar biasa. Sebelum lulus dari Imperial College, ia dilindungi oleh Rektor Tinggi Gulinuan dan masuk ke Institut Daowen untuk melanjutkan studinya. Perguruan tinggi Dao bukanlah hal yang remeh. Itu adalah tanah suci yang paling sakral dan agung di seluruh dunia. Semua praktisi seni ilahi dan dewa berbakat di seluruh dunia merasa bangga memasuki perguruan tinggi Dao. Ketika Grandmaster Black Mountain mendengar berita ini, dia mengira makam leluhurnya mengeluarkan asap hijau. Sayang sekali keluarganya tidak memiliki makam leluhur. Namun, Akademi Dao memiliki banyak talenta. Setelah Zhu Santong masuk Akademi Dao, meskipun ia masih dianggap sebagai talenta yang luar biasa, ada banyak talenta yang setara dengannya. Dekan Akademi Dao Wen, Su Mucha, dan para petinggi lainnya pada awalnya tidak memperhatikannya. Baru kemudian Zhu Santong bersentuhan dengan Dao reinkarnasi di Akademi Dao Wen, bakat dan pemahamannya perlahan membaik lagi, ada banyak ide aneh dan wawasan yang menggugah pikiran yang menarik perhatian Su Mucha, Si Yuyu, dan yang lainnya. Si Yuyu memanggil pemuda setengah manusia ini dan bertanya kepadanya. Zhu Santong berkata, aku tidak tahu bagaimana aku menjadi begitu pintar. Sejak aku mengolah jalur reinkarnasi dan mempelajari misterinya, pikiran dan gambaran aneh akan muncul di benakku dari waktu ke waktu. Si Yuyu dan Su Mucha saling memandang dan memintanya pergi. Si Yuyu berkata, ini adalah pertanda kebangkitan ingatan dari kehidupan lampau setelah mengolah jalan reinkarnasi. Orang ini memiliki kehidupan lampau. Namun, wawasannya sangat indah dan unik. Kehidupan lampaunya pasti luar biasa. Mungkinkah dia reinkarnasi dari sisa-sisa pengadilan surgawi? Tetapi sepertinya tidak, bahkan pemuja surgawi ke-10 mungkin tidak memiliki cakrawala dan pengetahuan seperti dia. Su Mucha berkata, kita harus mengundang Pangeran Bumi untuk menyelidikinya. Qin Fengqing turun dan mendengar mereka berdua berbicara tentang Zhu Santong, jadi dia memberitahu mereka tentang latar belakang Zhu Santong. Si Yuyu dan Su Mumu membelalakkan mata mereka dan berteriak, ada hal seperti itu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Bagaimana jika dia membangkitkan kehidupan sebelumnya dan menjadi kasar? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dia bisa bangun dengan mudahnya? Qin Fengqing tidak mempermasalahkannya, dia berkata, jalan reinkarnasi adalah yang paling sulit untuk dikultivasikan. Jika dia ingin bangkit, dia harus berkultivasi hingga lapisan surgawi ke-28 dari alam Dao. Namun, lapisan surgawi ke-28 dari alam Dao dari jalan reinkarnasi baru saja dicapai oleh permaisuri di saat dia masih hidup. Jika Zhu Santong diberi waktu 3000 tahun, dia mungkin bisa mencapai lapisan surgawi ke-28. Keduanya menghela napas lega. Si Yuyu tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya, bagaimana dengan 4 lainnya? Dari 5 reinkarnasi praktisi Dao prasejarah, hanya Zhu Santong yang diketahui. 4 lainnya juga harus diceritakan kepada kita. Qin Fengqing bertanya, dia berkata, Jun Zuoyu sudah belajar di bawah bimbingan guru surgawi Hua. Dia adalah seorang wanita tua di antara 5 praktisi Dao. Orang yang bernama Yaya saat ini berada di sekolah surga. Mu Yingsue sedang mengajarinya dan namanya adalah Tu Yulou. Ada juga seorang wanita parubaya yang telah bereinkarnasi ke dalam suku setengah dewa. Setelah reinkarnasinya, namanya adalah Yi Luxiang. Beberapa waktu lalu, dia memasuki ibu kota Giok kecil selama ujian kekaisaran. Orang dengan bakat terbaik disebut Dongyang. Biarkan aku memeriksanya. Setelah beberapa saat, ekspresi Qin Fengqing menjadi aneh dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Si Yuyu bertanya dengan cepat, dan Qin Fengqing berkata, Dongyang sedang melakukan pekerjaan sambilan di sebuah pabrik manufaktur di pegunungan barat. Si Yuyu dan Su Muza terdiam cukup lama. Qin Fengqing segera menjelaskan, keluarganya awalnya adalah keluarga kaya, tetapi setelah dia lahir, keluarganya jatuh miskin dan dia miskin seperti tikus gereja. Dia hanya bersekolah selama 2 tahun dan kemudian putus sekolah. Dia sudah berusia 30 tahun dan mencari nafkah di kota kabupaten kecil. Dia mengandalkan pekerjaan sambilan untuk mendapatkan uang. Karena dia tidak memiliki kemampuan, dia akan berpindah-pindah pabrik setiap 10 hari hingga setengah bulan. Tidak ada wanita yang menyukainya, jadi dia masih penyendiri. Si Yuyu melotot tajam ke arahnya dan berkata,
temukan Dongyang untukku dan kirim dia ke Akademi Dao Wen. Qinmu dibesarkan olehnya dan selalu takut padanya. Qin Fengqing bahkan takut padanya, jadi dia buru-buru mencarinya dan berkata, kirim ke nenek dalam 2 hari. Begitu dia mengatakan itu, dia tidak peduli tentang berputar dan segera tenggelam ke Yudu. Setelah beberapa hari, Dongyang yang bertubuh besar dan berwajah jujur dikirim ke Smel Dao Cholege. Dia melihat sekeliling dan merasa bingung. Sekelompok orang asing mengelilinginya dan mengamatinya. Mereka kemudian menyentuh tubuhnya dan menggelengkan kepala. Kita telah melewatkan masa kultivasi terbaik. Tidak ada obat yang tersisa untuk diselamatkan. Si Yuyu mendorongkan selir ke samping dan memeriksa Dongyang. Dia juga mengerutkan kening dan mendesah. Mungkin masih ada harapan, cepat pergi dan undang apoteker. Sejak orang yang dipanggil apoteker itu datang, hari-hari pahit Dongyang pun datang. Ia direndam dalam tong obat setiap hari dan segala macam jarum perak ditusukkan ke sekujur tubuhnya. Itu tak tertahankan. Dongyang ingin menyelinap pergi beberapa kali, tetapi ia tertangkap dan dibawa kembali. Ia diam-diam mengeluh. Ia tidak tahu kejahatan apa yang telah dilakukannya sehingga disiksa seperti ini. Seorang pemuda bernama Zhu Santong sering datang ke halaman apoteker tersebut. Setelah beberapa kali berkunjung, ia menjadi akrab dengannya dan keduanya perlahan menjadi sahabat baik. Kemudian, Dongyang akhirnya berhenti berendam dalam tong obat, tetapi ia masih harus makan banyak pil roh setiap hari. Si Yuyu mengatur agar dia pergi ke sekolah dasar untuk belajar, dan Dongyang duduk di antara sekelompok anak-anak berusia 10 tahun, merasa sangat malu. Pada awalnya, ia mempelajari segala sesuatu dengan sangat lambat. Murid-murid sekolah dasar di sekitarnya terus berganti, dan ketika ia berusia 50 tahun, ia masih belajar di sekolah dasar. Setelah 20 tahun berlalu, rambut putih Dongyang mulai memutih, dan ia masih duduk di sekolah dasar untuk belajar. Itu menjadi pemandangan yang aneh di sekolah dasar. Namun, setelah berusia 70 tahun, matanya tampak terbuka. Ia mempelajari segalanya dengan sangat cepat. Ia masuk universitas dalam beberapa tahun dan dikirim ke perguruan tinggi kekaisaran oleh si Yuyu beberapa tahun kemudian. Zhu Santong telah menjadi dewa setengah manusia yang terkenal. Dia mendecakkan lidahnya karena heran ketika melihat ini. Beberapa tahun kemudian, Dongyang akhirnya masuk ke Wen Dao Cholege saat ia berusia 80 tahun. Si Yuyu secara pribadi mengajarinya kultivasi. Teman-teman sekelasnya juga berasal dari sekolah Huasuanxiu, Akademisi Jun Zuoyu, dari Little Jade Capital Si Luxurian, dan dari School of Heavens Tu Yulou. Adapun Zhu Santong, dia telah meninggalkan Akademi Wen Dao dan sedang dalam perjalanan untuk memusnahkan sisa-sisa istana surgawi. Dia hanya akan kembali setiap beberapa dekade, dan ketika dia kembali, dia akan menemui Zhu Santong untuk minum bersamanya dan berbicara tentang pengalamannya di luar. Waktu berlalu dengan cepat, tanpa terasa 3000 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Sang Jun kembali dari istana leluhur untuk menemui kelima sahabat lamanya. Kelima orang itu sudah lama mendengar reputasi Sang Jun, dan mereka berdua merasa takut sekaligus hormat. Tiba-tiba, pikiran Zhu Santong bergemuruh, dan dia berteriak tanpa sadar, sekarang aku ingat. Tuan muda ketujuh, dasar bajingan, bukankah kau mengatakan Sang Jun telah bereinkarnasi?